Kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai hukum waris dengan hal-hal berikut, yaitu diantaranya adalah hukum rad dan aul. Rad secara bahasa artinya mengembalikan, sedangkan rad menurut istilah adalah mengembalikan sisa dari harta waris setelah dibagikan kepada ashabul furud sesuai nisbah bagian mereka jika tidak ada asabah. Maksudnya, jika di kalangan ahli waris ada asabah, tentu tidak ada harta yang tersisa karena sisanya habis dengan asabah. Tetapi jika tidak ada asabah, maka kemungkinan harta itu tidak habis dengan zawil furud, maka sisa harta itu dikembalikan lagi kepada zawil furud sesuai dengan nisbah atau bagian tetap mereka. Seperti jika seseorang mati dan meninggalkan seorang anak perempuan, maka bagian tetap anak perempuan itu adalah setengah, maka sisa yang setengahnya dikembalikan lagi kepada anak perempuan. Itulah yang dimaksud dengan rad. Ahli waris yang mendapatkan rad hanya ada 8 orang dari zawil furud yang berhak mendapatkan rad, yaitu 1. Anak perempuan, 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki, 3. Saudara perempuan seibu sebapak, 4. Saudara perempuan sebapak, 5. Ibu, 6. Nenek, 7. Saudara perempuan seibu, 8. Saudara laki-laki seibu. Dengan catatan suami dan istri tidak berhak mendapatkan rad. Contoh kasus: 1. Seseorang mati dan meninggalkan 3 anak perempuan, maka bagian mereka 2/3 dan tersisa 1/3. Maka yang 1/3 dikembalikan lagi kepada 3 anak perempuan. Berarti 2/3 tambah 1/3 sama dengan 3/3 atau 1 untuk 3 anak perempuan. Jadi hasil akhirnya mereka masing-masing dapat 1/3. 2. Seseorang mati dan meninggalkan seorang ibu dan 2 saudara laki-laki seibu, maka bagian ibu 1/6 kali 6 sama dengan 1, dan bagian 2 saudara laki-laki seibu 1/3 kali 6 sama dengan 2. Jadi ada sisa 3/6 sama dengan 3, maka sisa tersebut dikembalikan kepada ibu 1 dan kepada 2 saudara laki-laki seibu 2. 3. Seseorang mati dan meninggalkan seorang ibu dan seorang anak perempuan, maka bagian ibu adalah 1/6 kali 6 sama dengan 1, sedangkan bagian anak perempuan 1/2 kali 6 sama dengan 3 bagian. Dalam hal ini ada sisa 2 bagian dan dikembalikan kepada ibu dan anak perempuan dengan perbandingan 1/3 sama dengan 4 bagian. Maka hasil akhirnya ibu mendapatkan 1 tambah 1 sama dengan 2 bagian, anak perempuan dapat 3 tambah 3 sama dengan 6 bagian. Aul secara bahasa artinya adalah al-irtifa atau naik, sedangkan aul menurut istilah adalah bertambahnya jumlah penerima waris sementara jumlah hartanya berkurang. Aul adalah kebalikan dari rad. Kalau rad banyak harta kurang penerimanya, sedangkan aul banyak penerima kurang hartanya. Contoh: seseorang mati dan meninggalkan 1 suami 1/4 kali 12 sama dengan 3 bagian, 2 bapak 1/6 kali 12 sama dengan 2 bagian, 3 ibu 1/6 kali 12 sama dengan 2 bagian, 4. 2 anak perempuan 2/3 kali 12 sama dengan 8 bagian. Jumlah keseluruhan 15 bagian. Keterangan: harta keseluruhan ada 12 sementara kebutuhan 15. Secara matematis ini tidak mungkin karena untuk 2 anak perempuan, ibu dan bapak dibutuhkan 12, sementara suami juga berhak menerima 1/4 sama dengan 3 bagian. Jadi harta yang ada 12 sementara kebutuhan 15. Penyelesaian kasus ini dalam ilmu waris adalah dengan cara aul atau ditingkatkan. Teknisnya, misalkan jika ada 12 karung beras dengan berat 50 kg per karung,
maka jadikanlah 12 karung itu menjadi 15 karung. Tentu saja per karungnya berkurang dari 50 kg. Hanya jumlah karungnya sekarang menjadi 15 karung. Jadi hasil akhirnya adalah 1 suami 1/4 kali 12 sama dengan 3 bagian. 2 bapak 1/6 kali 12 sama dengan 2 bagian. 3 ibu 1/6 kali 12 sama dengan 2 bagian. 4 2 anak perempuan 2/3 kali 12 sama dengan 8 bagian. Jumlah semuanya adalah 15 bagian. Kemudian kita lanjutkan dengan Zawil Arham. Arham dalam bentuk jamak dari rahim yang secara bahasa artinya tempat janin di dalam perut. Atas dasar inilah secara bahasa Zawil Arham berarti orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan orang lain, baik itu ikatan kekerabatan dengan pihak bapak atau pihak ibu. Adapun Zawil Arham menurut istilah adalah mereka yang ada ikatan kekerabatan dengan mayit tetapi tidak termasuk Zawil Furud atau asabah. Contoh: 1 bibi dari ibu, 2 bibi dari bapak, 3 cucu laki-laki dari anak perempuan, 4 cucu perempuan dari anak perempuan, 5 anak laki-laki dari saudara perempuan, 6 anak perempuan dari saudara laki-laki. Semua itu termasuk Zawil Arham. Mereka berhak mendapatkan warisan jika tidak ada Zawil Furud dan asabah. Kelompok Zawil Arham. Para ulama telah membagi Zawil Arham kepada 4 kelompok melihat dari kedekatan kekeluargaan, yaitu 1 cucu laki-laki dari anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak perempuan, 3 cicit laki-laki dari cucu perempuan, 4 cicit perempuan dari cucu perempuan. Kelompok kedua, Zawil Arham dalam kelompok kedua ini adalah 1 bapaknya ibu, 2 kakeknya ibu, 3 neneknya ibu. Kelompok ketiga, Zawil Arham dalam kelompok ketiga ini adalah 1 anak laki-laki atau perempuan dari saudara perempuan sekandung, 2 anak laki-laki atau perempuan dari saudara perempuan sebapak, 3 anak laki-laki atau perempuan dari saudara perempuan seibu, 4 anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, 5 cucu perempuan dari anak saudara laki-laki, 6 anak perempuan dari saudara laki-laki sebapak, 7 cucu perempuan dari anak saudara laki-laki sebapak, 8 anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, 9 anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, 10 cucu perempuan dari anak saudara laki-laki seibu. Kelompok keempat, Zawil Arham dalam kelompok keempat ini adalah 1 paman dan bibi dari ibu dan anak-anaknya, 2 bibi dari pihak bapak, baik bibi sekandung, sebapak atau seibu, 3 bibi dari bapak, baik sekandung, sebapak atau seibu, 4 paman dari pihak ibu dan putra-putranya. Itu adalah kelompok yang keempat dari Zawil Arham. Berikutnya pembagian waris Zawil Arham. Adapun pembagian waris Zawil Arham adalah dengan melihat siapa di atasnya. Apakah di atasnya itu asabah atau Zawil Furud. Maka cucu laki-laki dari anak perempuan sederajat dengan anak perempuan, dan anak perempuan dari saudara laki-laki sederajat dengan bapaknya atau saudara laki-laki. Contoh kasus, seorang mati dan meninggalkan 1 cucu perempuan dari anak perempuan, 2 anak laki-laki dari saudara perempuan sekandung, 3 anak perempuan dari saudara laki-laki sebapak. Maka kasus di atas pembagiannya sama dengan seolah-olah si mati meninggalkan 1 anak perempuan,
2 saudara perempuan sekandung, 3 saudara laki-laki sebapak. Jadi hasil akhirnya adalah 1 cucu perempuan dari anak perempuan dapat setengah seperti bagian ibunya, 2 anak laki-laki dari saudara perempuan sekandung asabah sebagaimana bagian ibunya atau saudara perempuan sekandung, 3 sedangkan anak perempuan dari saudara laki-laki sebapak terhijab karena saudara perempuan sekandung mendapatkan asabah bersama anak perempuan. Contoh kasus kedua, seorang mati dan meninggalkan 1 anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, 2 anak perempuan dari saudara perempuan sebapak, 3 anak perempuan dari saudara perempuan seibu, 4 anak perempuan dari paman sekandung. Maka pembagiannya sebagai berikut: 1 anak perempuan dari saudara perempuan sekandung setengah, 2 anak perempuan dari saudara perempuan sebapak 1/6, 3 anak perempuan dari saudara perempuan seibu 1/6, 4 anak perempuan dari paman sekandung asabah. Pembagian kasus di atas sama dengan jika seseorang mati meninggalkan 1 saudara perempuan sekandung setengah, 2 saudara perempuan sebapak 1/6, 3 saudara perempuan seibu 1/6, 4 paman sekandung asabah. Demikianlah rincian dzawil arham dan pembagiannya, tetapi kenyataannya jarang terjadi pembagian waris sampai ke dzawil arham. Berikutnya tentang mengesahkan masalah-masalah. Yang dimaksud dengan tasi al-mas'alah ialah bagaimana teknis pembagian waris dan cara perhitungannya bagi mereka yang berhak mendapatkan warisan. Dalam hal ini tidak digunakan istilah-istilah ilmu faraid karena kadang dirasakan agak rumit dalam cara perhitungannya, terutama dalam mengenal peristilahannya. Cara perhitungannya adalah seperti contoh di bawah ini. Umpamanya kasus yang pertama adalah 1A berhak mendapatkan setengah, 2B berhak mendapatkan 1/4, 3C berhak mendapatkan 1/8. Cara membaginya adalah cari bilangan yang dapat membagi dengan bulat untuk mereka. Dalam kasus di atas berarti bilangan 8 yang dapat membagi semuanya, yaitu 1/2 kali 8 sama dengan 4, 2/4 kali 8 sama dengan 2, 3/8 kali 8 sama dengan 1. Jumlah sama dengan 7, sisa 1. Bilangan 8 dalam istilah waris disebut pokok masalah atau asal masalah, yaitu bilangan yang dapat membagi kepada semua yang berhak. Adapun sisa yang 1 nanti dibagikan lagi kepada mereka sesuai teori rad dalam ilmu faraid. Kasus 2, 1A berhak mendapatkan 2/3, 2B berhak mendapatkan 1/4, 3C berhak mendapatkan 1/6. Dalam kasus ini berarti bilangan 12 yang dapat membagi dengan bulat untuk semuanya, yaitu 2/3 dari 12 sama dengan 8, 2/4 dari 12 sama dengan 3, 3/6 dari 12 sama dengan 2. Jumlah 13 kurang 1. Kasus di atas asal masalahnya 12, tetapi yang dibutuhkan 13. Maka bilangan 12 diaul menjadi 13 sesuai teori aul. Kasus 3, 1A berhak mendapatkan 2/3, 2B berhak mendapatkan 1/6, 3C berhak mendapatkan 1/6. Dalam kasus ini berarti bilangan yang dapat membagi bulat untuk semuanya adalah 6. 1, 2/3 kali 6 sama dengan 4, 2/6 kali 6 sama dengan 1, 3/6 kali 6 sama dengan 1, jumlah 6. Dalam kasus ini bilangan 6 adalah bilangan yang pas untuk membagi mereka dengan bulat. Kasus 4, 1A berhak mendapatkan 1/8, 2B berhak mendapatkan 1/6, 3C berhak mendapatkan 2/3. Dalam kasus ini tentu saja asal masalahnya 24, karena bilangan 24 yang dapat membagi dengan bulat yaitu
1/8 kali 24 sama dengan 3. 2/6 kali 24 sama dengan 4. 2/3 kali 24 sama dengan 16. Jumlah 23, sisa 1. Maka sisa yang 1 dikembalikan kepada yang berhak mendapatkan rad. Demikian juga kasus-kasus yang lainnya bisa dikiaskan kepada kasus-kasus tersebut di atas. Berikutnya adalah teknis pembagian harta pusaka. Dalam praktek pembagian harta pusaka kepada ahli waris perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pisahkan dulu atau didata terlebih dahulu harta pusaka milik mayit. 2. Bayarkan dulu hutang si mayit dan penuhi dulu wasiat-wasiatnya. 3. Data dulu mana yang terhitung ahli waris, mana yang termasuk zawil arham. 4. Mana ahli waris yang berhak mendapatkan asabah, mana yang tergolong zawil furud. 5. Mana ahli waris yang terhijab dan oleh siapa dihijab. 6. Tentukan mana yang berhak mendapatkan 1/8, 1/4, setengah, 2/3, 1/3, dan 1/6. Lihat daftar mereka dan persyaratannya. 7. Jika ada sisa setelah zawil furud, kembalikan lagi sisa tersebut kepada mereka sesuai teori rad. 8. Jika ada kekurangan dari jumlah yang dibutuhkan, maka dilakukan aul sesuai dengan teorinya. 9. Jangan lupa jika ikut hadir dalam pembagian warisan diantaranya ada anak yatim atau orang yang miskin, berilah mereka uang dengar sesuai perintah Al-Quran surat An-Nisa ayat 8. Demikianlah langkah-langkah dalam pembagian harta pusaka. Untuk ilustrasi, mari kita coba menyelesaikan kasus-kasus berikut ini. Kasus 1, mayit meninggalkan 1 bapak, 2 suami, 3 anak laki-laki. Pembagiannya adalah sebagai berikut. 1 bapak dapat 1/6 karena ada far'u waris. 2 suami dapat 1/4 karena ada far'u waris. 3 anak laki-laki dapat asabah. Kasus ini berarti asal masalahnya adalah 12, yaitu 1 bapak 1/6 dari 12 sama dengan 2 bagian. 2 suami 1/4 dari 12 sama dengan 3 bagian. 3 anak laki-laki asabah sama dengan 6 bagian. Jumlah semuanya 12 bagian. Kasus 2, mayit meninggalkan 1 ibu 1/6 kali 12 sama dengan 2 bagian. 2 bapak 1/6 kali 12 sama dengan 2 bagian. 3 suami 1/4 kali 12 sama dengan 3 bagian. 4 2 anak perempuan 2/3 kali 12 sama dengan 8 bagian. Jumlah 15 bagian. Pokok masalah 12 sedangkan kebutuhan 15. Kasus ini adalah aul dari jumlah 12 menjadi 15. Kasus 3, mayit meninggalkan satu orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, 3 2 orang istri, 4 1 orang bapak. Pembagiannya adalah sebagai berikut. 1 seorang anak laki-laki dan 2 anak perempuan dapat asabah. 2 orang istri dapat 1/8 untuk berdua. 3 seorang bapak mendapat 1/6. Maka hasil akhirnya adalah 1 2 orang istri 1/8 kali 24 sama dengan 3 bagian. 2 seorang bapak 1/6 kali 24 sama dengan 4 bagian. Jumlah 7 bagian, sisa 17. Sisa 17 diaul 17 kali 2 sama dengan 34 bagian. 3 seorang anak laki-laki asabah sama dengan 2 kali 17 sama dengan 34 bagian. 4 2 orang anak perempuan asabah 2 kali 17 sama dengan 34, atau 17 kali 2 sama dengan 34 dibagi 2 sama dengan 17. Berarti untuk masing-masing anak perempuan adalah 17 bagian. Kasus 4, mayit meninggalkan 1 suami setengah kali 6 sama dengan 3 bagian. 2 ibu 1/3 kali 6 sama dengan 2 bagian. 3 bapak asabah sama dengan 1 bagian. Jumlah 6 bagian.
Dalam kasus ini bagian ibu lebih besar daripada bagian bapak, padahal biasanya bagian laki-laki lebih besar 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Dalam hal ini Umar menetapkan bagian ibu itu adalah sepertiga dari sisa setelah diambil oleh suami. Jadi hasil akhirnya adalah 1 suami setengah kali 6 sama dengan 3 bagian, 2 ibu sepertiga kali 6 kurangi 3 sama dengan 1 bagian, 3 bapak asabah sama dengan 2 bagian. Masalah ini adalah masalah gorowen. Kasus yang kelima, mayit meninggalkan 1 istri, 2 saudara perempuan sekandung, 3 seorang anak perempuan, 4 seorang ibu. Ketentuan pembagiannya adalah sebagai berikut. 1 istri dapat 1/8 karena ada paruh waris. 2 seorang anak perempuan dapat setengah karena tidak ada muasib. 3 ibu dapat 1/6 karena ada paruh waris. 4 saudara sekandung dapat asabah karena anak perempuan dapat setengah. Hasil akhirnya adalah 1 istri 1/8 kali 24 sama dengan 3 bagian. 2 seorang anak perempuan setengah kali 24 sama dengan 12 bagian. 3 seorang ibu 1/6 kali 24 sama dengan 4 bagian. 4 saudara perempuan sekandung asabah sama dengan 5 bagian. Jumlah 24 bagian. Kasus 6, mayit meninggalkan 1 suami, 2 ibu, 3 seorang saudara perempuan sekandung, 4 seorang saudara perempuan seibu. Ketentuan pembagiannya adalah 1 suami setengah karena tidak ada paruh waris, 2 ibu 1/6 karena ada saudara laki-laki dan perempuan, 3 saudara perempuan seibu 1/6, 4 saudara laki-laki sekandung asabah. Hasil akhirnya adalah 1 suami setengah kali 6 sama dengan 3, 2 ibu 1/6 kali 6 sama dengan 1, 3 saudara perempuan 1/6 kali 6 sama dengan 1 bagian, 4 saudara laki-laki sekandung asabah sama dengan 1 bagian, jumlah 6 bagian. Kasus 7, mayit meninggalkan 1 suami, 2 ibu, 3 saudara laki-laki seibu, 4 saudara sekandung. Ketentuan pembagiannya adalah 1 suami dapat setengah karena tidak ada paruh waris, 2 ibu dapat 1/6 karena tidak ada saudara-saudara, 3 saudara laki-laki seibu 1/3, 4 saudara laki-laki sekandung asabah. Hasil akhirnya adalah 1 suami setengah kali 6 sama dengan 3, 2 ibu 1/6 kali 6 sama dengan 1 bagian, 3 saudara laki-laki seibu 1/3 sama dengan 2 bagian, 4 saudara laki-laki sekandung asabah 0 bagian, jumlah 6 bagian. Dalam sistem pembagian di atas ada yang ganjil, yaitu saudara-saudara laki-laki seibu dapat 1/3, sementara saudara laki-laki sekandung tidak dapat apa-apa. Padahal hubungan persaudaraan tentu lebih dekat saudara sekandung daripada saudara seibu. Dalam kasus ini Umar menetapkan sistem musyarakah, yaitu bagian saudara seibu yang 1/3 dibagi rata dengan saudara sekandung. Jadi hasil akhirnya 1/3 kali 3 sama dengan 3 bagian dibagi 3 orang saudara, berarti sama-sama mendapatkan 1 bagian. Ini adalah masalah musyarakah atau bagi rata. Kasus 8, mayit meninggalkan 1 seorang istri, 2 seorang anak perempuan, 3 seorang saudara laki-laki sekandung, 4 seorang saudara laki-laki sebapak. Ketentuan pembagiannya adalah sebagai berikut. 1 seorang istri dapat 1/8 karena ada paruh waris, 2 seorang anak perempuan dapat 1/2 karena tidak ada muasib, 3 seorang saudara laki-laki sekandung dapat asabah, 4 seorang saudara laki-laki sebapak mahjub atau terhalang dengan saudara laki-laki sekandung. Kasus 9, mayit meninggalkan
1 seorang kakek, 2 1 saudara laki-laki seibu sebapa, 3 2 saudara perempuan seibu sebapa. Pembagiannya adalah sebagai berikut: 1 kakek 1/3 dari seluruh harta, 2 sisa harta yang 2/3 dibagikan kepada 1 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan dengan perbandingan 1:2. Dalam kasus ini kakek boleh mengambil muka sama atau bagi rata, dan boleh mengambil 1/3 tetapi hasilnya akan sama. Kasus 10, mayit meninggalkan 1 istri, 2 kakek, 3 saudara laki-laki. Pembagiannya adalah sebagai berikut: 1 istri mendapat 1/4, 2 kakek mendapat 1/3 dari sisa atau 1/6 dari seluruh harta, 3 sisa harta warisan istri dan kakek untuk 3 saudara laki-laki dibagi rata. Beberapa masalah yang terkait dengan pembagian harta pusaka. Yang pertama adalah mengenai kedudukan anak angkat. Anak angkat dalam syariat Islam disebut tabani atau dalam istilah lain disebut adopsi. Islam membolehkan mengambil seseorang untuk dijadikan anak angkat, sebagaimana Nabi SAW menjadikan Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Tetapi Islam melarang menisbahkan dia kepada bapak angkatnya seperti Zaid bin Muhammad. Tetap saja harus tetap dinisbahkan kepada bapak kandungnya, Zaid bin Haritsah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah fa in lam ta'lamu abaahum fa ihwanukum fid dini wa mawalikum wa laisa alaikum junahun bima a'tatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Kaitannya dengan bab waris, maka anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan, tetapi bisa dengan jalan wasiat asal tidak lebih dari 1/3 harta. Yang kedua, anak dalam kandungan. Anak dalam kandungan yang sudah bernyawa, yaitu di atas usia 4 bulan, berhak mendapatkan warisan. Karena ia sudah bisa dianggap sebagai manusia sempurna, dan ia pun secara nasab adalah anak dari bapak kandungnya yang meninggal. Hanya teknis pembagiannya ditangguhkan sampai dia lahir untuk menentukan jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan, seorang atau kembar. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, Idza istahalal mauludu warisa. Artinya, apabila seorang bayi lahir dengan bersuara atau menunjukkan hidup, maka ia dapat warisan. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk perbandingan, yang termasuk membunuh anak itu bukan saja yang membunuh setelah lahir, tetapi yang membunuh anak yang masih dalam kandungan pun termasuk kategori membunuh, karena telah berusaha menghilangkan nyawa seseorang. Tetapi jika menggugurkan kandungan sebelum usia 4 bulan, tidak termasuk membunuh, tetapi termasuk merusak keturunan. Ini juga sama tidak boleh, tetapi mungkin sanksinya berbeda. Berikutnya, anak zina.
Anak zina atau anak haram ialah anak yang lahir tanpa melalui pernikahan. Anak zina berhak mendapatkan warisan karena secara nasab dia anak dari ibu kandungnya. Tetapi dalam hal warisan dari ayahnya masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya ada yang berpendapat ia tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, mengingat ada hadis sebagai berikut. Wa an Amri bin Shu'aib an abihi an jaddihi anan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin ahara bi uratin aw ammatin waladu zina la yarithu wa la yurathu. Artinya dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila seorang laki-laki berzina kepada seorang perempuan merdeka atau kepada seorang amat hamba atau hamba sahaya, maka anaknya adalah anak zina. Ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Hadis riwayat Tirmidzi. Berikutnya hadisu Amri bin Shu'aib al-Awwali bi isnadihi Abu Muhammad bin Musa al-Kursi Damaski qala al-Baihaqi laisa bi masyhur. Artinya hadis Amr bin Shu'aib yang pertama pada sanadnya ada nama Muhammad bin Isa bin Musa al-Kursi al-Dimaski. Menurut Al-Baihaqi dia tidak masyhur. Wa an Amri bin Shu'aib an abihi an jaddihi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ja'ala mirasat nil mula'anati li ummihi wa li warasatiha min ba'diha. Artinya dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi SAW, sesungguhnya Nabi menjadikan warisan anak mula'anah atau anak zina kepada ibunya dan kepada ahli waris ibunya setelah tidak ada ibunya. Hadis riwayat Abu Daud. Wa hadisu Amri bin Shu'aib tsani bi isnadihi Ibnu Lahiyata wa fihi maqalun ma'ruf. Hadis Amr bin Shu'aib yang kedua pada sanadnya ada nama Ibnu Lahiyah dan dia masih diperbincangkan. Wa fi hadisil mutala'inainil ladzi yarwihi Sahlu bin Sa'din qala wa kanat hamilan wa kana ibnu ha yunsabu ila ummihi fajaratis sunnatu annahu yarithuha wa tarithu minhu ma faradallahu laha. Artinya dan dalam hadis mutala'inain dua orang yang saling mengutuk yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'd, ia berkata, sesungguhnya dia atau anak zina mewarisi dari ibunya dan ibunya mewarisi dari anaknya apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka anak zina itu hanya mewarisi dari ibunya dan tidak mewarisi dari bapaknya. Ada juga yang berpendapat bahwa anak zina juga dapat mewarisi dari ayahnya jika anak itu diakui sebagai anaknya oleh bapaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Artinya Allah mewasiatkan tentang anak-anakmu untuk anak laki-laki bagiannya seperti bagian dua anak perempuan. Quran surat An-Nisa ayat 11.
Yang dimaksud dengan anak laki-laki, kamu termasuk anak dari hasil perzinahan karena secara biologis adalah anaknya. Para ulama telah sepakat bahwa anak zina berhak mendapatkan warisan dari ibunya. Dasarnya tentu saja disebabkan nasab atau keturunan, bukan karena pernikahan. Kalau anak zina mendapatkan warisan dari ibunya karena ada hubungan nasab, mengapa tidak dari bapaknya? Karena dia pun secara biologis adalah anaknya. Hal ini berdasarkan hadis An Ibni Umar anna rajulan la'ana imra'atahu wantafa min waladiha fafarraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma wa ulhiqal waladu bil mar'ah. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya seorang laki-laki mengutuk istrinya dan tidak mengakui dia sebagai anaknya. Maka Rasulullah SAW memisahkan di antara keduanya dan anaknya diikut sertakan kepada ibunya. Hadis riwayat jamaah. Hadis ini menunjukkan bahwa jika ayahnya mengakui dia sebagai anaknya, maka dia adalah anaknya. Dan tentu saja ia berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Hukum kunsa atau banci yang muskil. Pada dasarnya manusia itu hanya terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan bagi masing-masingnya memiliki hukumnya yang tersendiri. Di kalangan kita terkenal dengan sebutan banci atau wadam atau wanita anak Adam. Tetapi di kalangan para ulama ahli fikih muncul masalah kunsa muskil, yaitu seseorang yang diragukan jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan. Tentu saja kasus ini menyangkut masalah warisnya, karena kalau laki-laki bagiannya 2 kali lipat perempuan, kalau perempuan berarti bagiannya setengah dari bagian laki-laki. Nah, kalau kunsa atau banci berapa bagiannya? Untuk penentuan warisnya tentu saja harus ditentukan dulu statusnya. Dalam hal ini ada beberapa kategori, yaitu 1. Ada yang jelas jenis kelaminnya laki-laki tetapi berpenampilan perempuan. 3. Lakunya seperti perempuan. Atau mungkin sebaliknya, jenis kelaminnya perempuan tetapi berpenampilan laki-laki. Penampilan seperti ini terlarang dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam hadis berikut. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhannasina minar rijali wa mutarajjilati minan nisa. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang bergaya seperti wanita dan wanita-wanita yang bergaya seperti laki-laki. Wa fi riwayati la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali. Dan menurut riwayat lain, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupakan diri sebagai wanita dan wanita-wanita yang menyerupakan diri sebagai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini dengan tegas menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengutuk perbuatan seperti itu. Oleh karenanya tentu saja setiap muslim harus menghindari perbuatan seperti itu. Andai dia seorang muslim, maka harus segera diperingatkan dengan keras, karena perbuatan tersebut menyebabkan dia mendapatkan laknat dari Nabi. Tetapi jika dia bukan seorang muslim, maka tentu tidak ada kaitannya dengan bab waris, karena hak warisnya hilang dengan sebab perbedaan agama. 2. Ada yang jelas kelaminnya laki-laki, tetapi dia berusaha untuk mengubah jenis kelaminnya dengan cara operasi agar berubah menjadi jenis kelamin perempuan. Cara ini juga terlarang dalam Islam karena dia mengubah ciptaan Allah.
Jangankan mengubah jenis kelamin, membuat karang saja sudah terlarang. Sebagaimana hadis di bawah. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-wasilata wal mustausilata wal wasi'ata wal mustaushimah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah melaknat wanita yang memakai cemara dan wanita yang minta dipakaikan cemara dan wanita yang mencacah atau mentato atau karang dan wanita yang minta dicacah. Hadis riwayat Bukhari. Ana Abdillah la'anallahu al-wasimati wal mustaushimati wal mutanammisati wal mutafallizati lil husnil mughayyirati khalqallah mali la al'anu man la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillahi wa ma atakumur rasulu fahujuhu. Artinya dari Abdillah, Allah telah melaknat wanita yang minta dicacah atau ditato dan wanita yang minta dicabut rambut dahinya dan yang menjarangkan giginya supaya cantik, ialah yang telah mengubah ciptaan Allah. Apakah saya tidak boleh melaknat orang yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal dalam kitab Allah telah dinyatakan, dan apa-apa yang Rasul bawa untuk kalian maka ambillah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut dengan tegas melarang: satu, menyambung rambut; dua, membuat cacah, tato atau karang; tiga, menjarangkan gigi; empat, mengubah ciptaan Allah. Sebuah cara tersebut menyebabkan seseorang mendapatkan laknat dari Rasulullah, apalagi mengubah jenis kelamin. Tentu saja setiap muslim akan berusaha menghindari perbuatan tersebut yang sanksinya begitu berat. Andaikan ada seorang muslim yang berusaha untuk mengubah jenis kelaminnya, maka perlu dipertanyakan keislamannya. Tiga, ada seorang yang memiliki jenis kelamin ganda, yaitu memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan, maka ia berusaha untuk melakukan tindakan operasi dengan tujuan tasih atau takmil, yaitu untuk menentukan mana jenis kelamin yang dominan. Tindakan ini tidak terlarang dalam Islam karena bertujuan untuk menentukan jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan. Kaitannya dengan waris, maka khunsa atau banci yang belum jelas jenis kelaminnya ditentukan dengan cara meneliti dari mana keluarnya air kencing, apakah melalui jakar atau alat kelamin laki-laki atau dari farj, alat kelamin perempuan. Jika keluarnya dari alat kelamin laki-laki, maka ia mendapatkan warisan laki-laki, dan jika keluar air kencing itu dari alat kelamin perempuan, maka ia mendapatkan hak waris perempuan. Dalam satu hadis dinyatakan sebagai berikut: An Ali bin Khunsa qala yurasu min kibali mabalihi. Artinya dari Ali tentang Khunsa, ia berkata, ia mendapatkan warisan dilihat dari arah mana ia kencingnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Maksudnya adalah apakah dari alat vital laki-laki atau dari alat vital perempuan. Demikian juga Umar memfatwakan anna Muawiyata ata fi khunsa fa arsalahum ila Umar faqala yurasu min haitsu yabulu. Artinya sesungguhnya Muawiyah datang kepada seorang khunsa, kemudian dia mengutus mereka kepada Umar, maka ia mengatakan dari alat vital yang mana ia kencing. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah.
Kemudian orang yang hilang, yang dimaksud dengan orang hilang ialah orang yang tidak diketahui di mana ia berada dan kemana dia pergi, dan telah sekian lama tidak pulang ke kampungnya, sementara data-data tentang dirinya sulit dicari. Kaitannya dengan bab waris, yaitu jika seseorang dari keluarganya meninggal, sedangkan orang yang hilang adalah salah seorang yang menjadi hak warisnya, bagaimana kedudukannya? Apakah mau dianggap masih hidup atau dianggap sudah mati? Para ulama beragam dalam memberikan solusi, diantaranya satu, ada yang berpendapat bahwa tangguhkan saja sampai 90 tahun, dan jika telah lewat waktunya baru harta warisnya dibagikan. Dua, serahkan dulu hartanya ke Baitul Mal untuk dijaga keamanan hartanya di Baitul Mal. Tiga, terserah pertimbangan imam atau sultan. Yang keempat, kalau masih punya saudara, tentu saja lebih baik diserahkan saja kepada keluarganya sebagai amanah atau titipan, atau jika dirasakan telah cukup ikhtiar dengan mencari data-data dan diperhitungkan sudah tiada atau sudah meninggal, baru hartanya dibagikan ke ahli warisnya. Atau jika dia adalah salah seorang ahli waris dari keluarga yang meninggal, maka tangguhkan dulu pembagian warisnya sampai ada bukti-bukti yang kuat tentang keberadaannya, atau bisa saja harta warisnya langsung dibagikan dan diserahkan kepada ahli waris yang ada, sedangkan bagian orang yang hilang ditahan dulu atau diserahkan kepada ahli waris yang ada sebagai amanah atau titipan, dan jika di kemudian hari dia muncul baru diserahkan kepadanya. Orang-orang yang mati serempak, maksudnya ialah dua orang atau lebih yang seorang jadi ahli waris bagi yang lainnya mati serempak, seperti dengan sebab tenggelam, terbakar, atau tertimpa longsor, banjir, dan tidak diketahui mana yang lebih dulu meninggal, mana yang meninggal kemudian. Maka sudah barang tentu harta mereka tidak bisa dibagikan di antara mereka. Oleh karenanya harta mereka dibagikan kepada ahli waris mereka saja yang masih hidup. Andai diketahui mana yang lebih dulu meninggal dan mana yang kemudian, tentu saja yang meninggal kemudian berhak mendapatkan warisan dari yang meninggal lebih dulu. Kemudian perempuan yang dicerai. Perempuan yang telah dicerai oleh suaminya tentu saja statusnya bukan istrinya lagi. Atau dengan kata lain, dia adalah mantan istri. Dia tidak berhak mendapatkan warisan dari mantan suaminya walau dia masih berada dalam masa iddah. Tetapi Sayyidina Umar dan Utsman memberinya waris sebagaimana hadis berikut. An Abdurrahman ibn Hurmuzil A'raji anna Utsman ibn Affinin warasat nisa abna mikmalim minhu wa kana talaqahunna wa huwa marid. Artinya dari Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, sesungguhnya Utsman memberikan warisan kepada istri-istri Ibnu Mikmal padahal telah diceraikan mereka di dalam masa sakitnya. Hadis riwayat Malik. Kemudian talaqa rajulun nisa'ahu wa qassama malahu baina banihi falamma balagha dzalika Umar qala la turaji'anna nisa'aka wal turji'anna malaka aw la awrasutuhunna minka. Artinya seorang laki-laki menceraikan istri-istrinya dan langsung membagikan hartanya di antara anak-anaknya. Ketika berita itu sampai kepada Umar, ia berkata, hendaklah engkau tarik kembali istri-istrimu dan hartamu, atau aku jadikan mereka ahli warismu. Namun pendapat Hasan ada sebagai berikut. Alasan agama bagi perempuan ini saya belum nampak. Menurut pikiran, pemberian dua khalifah itu bisa jadi karena salah satu dari dua sebab, yaitu
Satu, merasa tidak patut seorang perempuan yang sudah jadi istri seseorang lantas dicerai dan tidak berapa lama sudah itu mati bekas suaminya. Padahal ia tidak dapat pusaka apa-apa, sebab tidak sedikit pada adatnya ada usaha atau rembukan si mati buat mendapatkan harta itu atau sebagian daripadanya. Dua, memandang bahwa si laki-laki ceraikan istri-istrinya itu karena sengaja tidak hendak memberi pusaka yang istri-istri itu berhak padanya kalau mereka belum dicerai. Demikian lanjutan pembahasan tentang ilmu waris. Akan kita lanjutkan pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.